Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wal lataifil ihsan wa faddalana bi ta'limil ilmi wal bayan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina taba'ul hidayah ila akhiriz zaman, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma illa rahmatan lil alamin. Nyawer nanti nih. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jum'ata syaidul ayyam. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqal habibul karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur ke hadirat ilahi Rabbi yang telah memberi kita bermacam-macam nikmat dan juga kebaikan, kelembutan, serta telah mengutamakan kita dengan ilmu pengetahuan dan penjelaskan. Salawat bertakikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam kita, suri tauladan kita, pemimpin para umat, pemimpin para nabi, pemimpin seluruh makhluk yang ada di bumi, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya yang mengikutinya hingga akhir zaman, dan kita selaku umatnya yang sangat menanti-nantikan sabarnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Al-Mukarram wal Mu'adzam Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Islah beserta keluarganya yang semoga-moga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan semoga diberi kesehatan jasmani dan rohaninya oleh Allah, amin. Amin. Semoga diberikan rizki yang halal tur barokah, amin. Amin. Dan diberikan putra dan putri yang soleh tur soleha, amin ya rabbal Amin. Dan tak lupa pula kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir, yang semoga-moga Allah memberikan kemudahan dalam mencari rizkinya, amin. Diberi kesabaran dalam mencari rizkinya, amin. Dan diberikan kemudahan oleh Allah dalam melaksanakan urusannya, amin ya rabbal Alamin. Dan tak lupa pula para asatidah, para mudabir-mudabiro, para santriawan-santriawati yang semoga-moga Allah memberikan kemudahan dalam thalabul ilminya, amin. Diberikan kesabaran dalam thalabul ilminya, amin. Dan diberikan kemudahan dalam ingin mengejar hajatnya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Baiklah, berdirinya saya di sini yang insya Allah akan belajar bertausiah yang bertemakan utamaan lafaz la ilaha illallah. Hadirin rahimakumullah, kalimat la ilaha illallah adalah salah satu kalimat Allah yang sangat Allah cintai. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ahabbu kalami ilallah arba'un, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rasulullah SAW
bersabda, kalimat yang sangat disukai oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah itu ada 4. Yang pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah, yang keempat Allahu akbar. Pak, Bu, Oi. kenapa kalimat la ilaha illallah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kalimat la ilaha illallah adalah salah satu kalimat tauhid, yang dimana kalimat tauhid adalah kalimat penguat untuk apa, Pak, Bu? Bu. Penguat untuk kita ingat kepada Allah, untuk kita ingat zikir kepada Allah, untuk memperkuatkan kita bahwasannya Allah tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, afdal zikri la ilaha illallah. Yang paling utamanya zikir ialah kalimat la ilaha illallah. Kenapa kalimat la ilaha illallah menjadi utamanya zikir, menjadi afdal zikir? Karena kalimat la ilaha illallah mengartikan bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Hanya Allah lah Tuhan kita. Hanya Allah lah yang memiliki sifat al-ahad yang artinya tunggal. Allah itu satu, tiada duanya. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah dan tiada sekutu baginya dan tiada pula yang setara dengannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahu Samad, hanya Dia tempat kita bergantung bermohon. Lam yalid walam yulad, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada yang setara dengannya. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Hadirin rahimakumullah. Kalimat la ilaha illallah juga dianjurkan kita untuk sering dibaca, apalagi setiap harinya minimal 100 kali. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man qala kulli yaumin la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah mi'ata maratin ja'a yaumal qiyamati wa wajhu kal badri. Kata Nabi, barang siapa yang setiap harinya membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah 100 kali, maka dia datang pada hari kiamat wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama. Dan dalam membaca kalimat la ilaha illallah harus mengharapkan keridhaan Allah dengan niat yang baik, dan dengan niat yang baik, ikhlas, bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innallaha harama man qala la ilaha illallah ala nari yabtagi biha wajhullah ta'ala. Kata Nabi, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi orang yang membaca kalimat la ilaha illallah masuk ke dalam neraka, sehingga dengan niat hati mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam salah satu hadisnya juga dijelaskan, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhala al-jannah. Kata Nabi, barang siapa orang yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas, bersih karena Allah, maka dia masuk ke dalam surga. Hadirin rahimakumullah. Dijelaskan dalam kitab Duratun Nasihin, diriwayatkan oleh Abi Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka dari mulutnya keluar satu malaikat yang menyerupai burung yang berwarna hijau. Malaikat tersebut memiliki 2 sayap yang sangat putih. Yang satu sayapnya berada di bumi bagian barat, yang satunya berada di bagian bumi bagian timur. Di masing-masing sayapnya dihiasi dengan yakut dan hitam permata yang sangat indah.
Malaikat tersebut terbang. Malaikat tersebut terbang menuju ars. Sesampainya di ars, malaikat tersebut mengeluarkan suara yang dimana suaranya menyerupai suara gemuruh lebah. Lalu hamalatul ars mendengarnya. Hamalatul ars datang terhadap malaikat tersebut lalu berkata, uskun bi'izzatillah. Kata hamalatul ars, diamlah kau dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat tersebut menjawab, la uskuna hatta yaghfirullahu liqailiha. Kata malaikat tersebut, saya tidak akan diam sehingga Allah memberi ampunan kepada orang yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad ghafartu liqailiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pastinya aku memberi ampunan kepada orang yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allah menjadikan malaikat yang menyerupai burung tersebut memiliki 70 lisan, yang dimana setiap lisannya membaca kalimat istighfar, kalimat ampunan untuk orang yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sampai hari kiamat. Pada hari kiamat malaikat tersebut datang terhadap orang yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menggenggam tangannya lalu menuntunnya dan menunjukkan jalan ke surga. Subhanallah. Jadi kesimpulannya Pak Bu, marilah kita sering-sering membaca kalimat la ilaha illallah. Dengan membacanya kita dengan niat hati yang ikhlas, bersih karena Allah dan niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita melakukan sesuatu dengan niat yang baik pasti akan dibalas dengan yang baik. Jika kita niat dengan yang buruk, maka kita pun akan dibalas dengan yang buruk. Mungkin segini aja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, mari kita membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubasyiruna biha wa amala wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumila ada ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubasyiruna biha wa amala wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumila ada ila yaumil akhirah. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.